Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Ayu Trianti dengan NIM 220301041 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Asis Prof. Ahada Wahyusari MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, mengenai hubungan psikologi dengan linguistik. Yang kedua, bentuk gejala dalam bahasa, menganalisis faktor dan penyebab, serta solusi dari gejala tersebut. Hubungan antara psikologi dan linguistik sama-sama meneliti bahasa, namun dengan fokus yang berbeda. Tujuan psikologi adalah untuk memahami bagaimana manusia berpikir, berperilaku, dan berinteraksi, sedangkan tujuan linguistik adalah untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dan strukturnya. Psikologi fokus pada proses mental yang mendasari penggunaan bahasa, seperti bagaimana manusia memproduksi, memahami, dan belajar bahasa, sedangkan linguistik fokus pada struktur bahasa itu sendiri, seperti tata bahasa, semantik, dan pragmatik. Jadi, psikolinguistik adalah bidang ilmu yang menggabungkan psikologi dan linguistik untuk mempelajari bagaimana manusia memproduksi, memahami, dan belajar bahasa. Salah satu bentuk gangguan berbahasa adalah keterlambatan bicara atau speech delay, yang dimana kondisi anak tidak mencapai tonggak perkembangan bahasa yang tipikal untuk usia mereka. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan bicara yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama itu adalah gangguan perkembangan seperti autisme dan Down syndrome dapat memengaruhi perkembangan bahasa. Yang kedua, cedera otak akibat stroke, trauma kepala atau tumor dapat menyebabkan afasia, yaitu gangguan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, gangguan pendengaran dapat menghambat perkembangan bahasa terutama pada anak-anak. Yang keempat, gangguan belajar seperti disleksia dan disrupsia dapat memengaruhi kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Yang kelima, kelainan seperti bibir sumbing, lidah terbelah, atau frenulum lidah yang kencang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengucapkan bunyi bahasa tertentu. Yang kedua, faktor eksternal. 1. Anak-anak yang tidak mendapatkan cukup paparan bahasa dan stimulasi bahasa kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan bicara. Hal ini bisa terjadi jika anak dibesarkan di lingkungan yang minim interaksi verbal, seperti saat orang tua sibuk bekerja dan tidak banyak berbicara dengan anak. Yang kedua, orang tua atau pengasuh sering menggunakan bahasa yang tidak tepat, seperti berbicara cadel atau menggunakan kata-kata yang rumit yang dapat membingungkan anak dan menghambat perkembangan bahasanya. Yang ketiga, paparan layar yang berlebihan dapat menggantikan interaksi sosial dan komunikasi verbal dengan anak yang penting untuk perkembangan bahasanya. Yang keempat, orang tua yang terlalu protektif atau terlalu banyak menuntut anak untuk berbicara dapat membuat anak merasa cemas dan stres yang dapat menghambat perkembangan bahasanya. Solusi untuk keterlambatan bicara atau speech delay tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Berikut beberapa solusi yang dapat diberikan. Yang pertama, terapi bicara. Terapi bicara adalah solusi utama untuk mengatasi keterlambatan bicara. Terapi bicara akan melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keparahan keterlambatan bicara dan merancang program terapi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, bagi anak dengan gangguan pendengaran, alat bantu dengar suara dapat membantu mereka mendengar suara dengan lebih baik dan meningkatkan perkembangan bahasa mereka. Yang ketiga, orang tua atau pengasuh dapat melakukan beberapa hal untuk meningkatkan paparan bahasa, seperti sering berbicara dengan anak, bahkan saat mereka belum bisa berbicara. Yang keempat, obat-obatan mungkin diresepkan untuk mengontrol gejala gangguan neurologis yang mendasari keterlambatan bicara, seperti epilepsi